Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Geografi Pariwisata 1 dengan beranggotakan kelompok Aldita Damara, Alivia Maulidia, Elisia Gavrila, dan Najwa Nabila. Kami di sini ingin mempresentasikan Maps Kepariwisataan Dieng. Dataran tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, dikenal dengan kawasan wisata yang menawarkan pemandangan alam yang indah dengan udara berhawa dingin. Kondisi alam Dieng yang berada di ketinggian 2000 mdpl membuat kehidupan masyarakatnya memiliki kehidupan yang berbeda, unik, dan khas. Hawa Dieng membuat warga Dieng terbiasa menghangatkan diri di depan tungku api, bahkan ketika sedang menjamu tamu. Saking seringnya warga Dieng menghangatkan kaki di dekat api, membuat kaki warga Dieng memiliki ciri khas yang disebut mongen. Mongen adalah kulit kaki membekas menjadi kehitaman yang diakibatkan terlalu sering terkena panas. Karena hal ini, kebiasaan nongkrong di depan pawon atau tungku masak disebut juga dengan istilah mongen. Pada sore harinya, warga sekitar Dieng juga punya kebiasaan kumpul-kumpul atau nongkrong di pinggir jalan. Dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah karing. Hal berbeda dari nongkrong warga Dieng ini adalah pakaian yang mereka kenakan. Karena udara dingin yang menusuk, saat nongkrong, warga memakai pakaian tebal berupa jaket dan atribut penutup kepala, sarung, syal, sarung tangan, dan kaos kaki. Di Dieng juga masih bisa menjumpai sejumlah adat istiadat Jawa yang sudah mulai sulit dijumpai di kehidupan modern. Salah satunya tradisi ngemongi, yaitu sebuah tradisi memperingati hari lahir seorang anak. Uniknya, pesta ulang tahun anak ini digelar di depan pintu rumah. Makanan disajikan dalam sebuah tampah dengan menu sepiring nasi putih serta lauk pauk berupa mie goreng dan telur dadar. Usai makan, masih ada satu ritual lagi yaitu berdoa. Proses memanjatkan doa ini lain dari biasanya, yaitu dengan cara melempar batu ke arah pintu rumah, sementara bocah yang sedang merayakan ulang tahunnya berada di dalam rumah. Kepercayaan dari generasi ke generasi menyebut dua nama yang melegenda, Kiai Kolodete dan istrinya Nini Roro Rence. Mereka berdua membawa pesan diplomatik untuk memperluas wilayah Kerajaan Mataram. Sebagai diplomat, Kiai Kolodete bisa memaksakan kesaktiannya agar suatu wilayah takluk. Namun, satu hal yang membuat sosoknya melegenda, ia sakti dan pembela rakyat kecil. Dalam misinya, mereka mendapat bisikan dari Ratu Pantai Selatan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Dieng. Wangsit dari Nyi Roro Kidul tersebut akan ditandai dengan kemunculan anak gimbal di Dieng. Sejak itulah muncul anak-anak berambut gimbal di Dieng. Kegimbalan mereka terjadi begitu saja dengan pertanda yang sama. Demam tinggi berhari-hari, lalu disusul rambutnya menggimbal sejak saat itu. Bocah bersangkutan menjadi bocah gembel yang diistimewakan. Segala permintaan mereka biasanya dipenuhi dan diistimewakan warga. Mereka dianggap sebagai titisan Kiai Kolodete dan Nini Roro Rence. Dari sang penguasa Laut Selatan, rambut-rambut mereka turut diistimewakan. Lantaran tak bisa dipotong sembarangan dan perlu upacara adat, kabarnya ada warga yang memotong rambut gimbal anaknya, tak lama anak itu sakit dan reda setelah rambutnya kembali menggimbal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demografis dan infografis Dieng. Dieng berada dalam wilayah Kecamatan Batur dan sebagian Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan sebagian selatan dari Desa Pranten. Bawang, Kabupaten Batang, dengan inti kawasan wisata berada pada wilayah Desa Dieng, Kulon di Banjarnegara, dan Desa Dieng atau Dieng Wetan di Wonosobo. Ketinggian dataran berada pada 1.600 sampai 2.100 meter dari permukaan laut dengan arah aliran permukaan ke barat daya menuju lembaga Sungai Serayu dengan suhu udara berkisar 12 sampai 20 derajat Celcius di siang hari dan 6 sampai 10 derajat Celcius di malam hari.
Meskipun pada musim kemarau, Juli dan Agustus, suhu udara dapat mencapai 0 derajat Celcius di pagi hari, iklim di dataran tinggi Dieng termasuk iklim subtropis dengan memunculkan embun beku yang oleh penduduk setempat disebut dengan bun upas atau embun racun karena menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Aldita. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek wisata di daerah Dieng. Yang pertama ada Telaga Warna Dieng. Telaga Warna Dieng adalah salah satu objek wisata yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Telaga ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Wonosobo. Nama Telaga Warna sendiri diberikan karena keunikan fenomena alam yang terjadi di tempat ini, yaitu warna air dari telaga tersebut yang sering berubah-ubah. Terkadang telaga ini berwarna hijau dan kuning atau berwarna-warni seperti pelangi. Fenomena ini terjadi karena air telaga mengandung sulfur yang cukup tinggi, sehingga saat sinar matahari mengenainya, maka warna air telaga tampak berwarna-warni. Telaga Warna berada di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi yang menambah pesona keindahan alam sekitar Telaga Warna. Keindahan Telaga Warna akan lebih terasa jika pengunjung naik ke salah satu bukit yang mengelilingi telaga ini. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi Telaga Warna adalah saat pagi atau siang hari, karena pada sore hari, kabut tebal akan menutupi daerah sekitar Telaga Warna, sehingga pengunjung tidak dapat menikmati keindahan alamnya. Di sekitar Telaga Warna Dieng terdapat beberapa gua yang patut dikunjungi, seperti Gua Semar, Pertapan Mandala Sari, Bengawan Sampurna Jati. Dan ada juga Gua Sumur Eyang Kumalasari dan Gua Jaran Resi Kanda Liseto. Selain itu ada batu tulis Eyang Purbawaseso. Dan gua-gua di sekitar Telaga Warna ini sering dijadikan sebagai tempat meditasi. Keberadaan Telaga Warna Dieng juga sangat berguna bagi masyarakat sekitar. Mereka menggunakan air dari Telaga Warna sebagai sumber irigasi untuk mengairi tanaman kentang yang menjadi komoditas utama di kawasan ini. Akses menuju ke Telaga Warna dapat ditempuh dari pusat kota Wonosobo dengan menggunakan kendaraan umum dari terminal kota Wonosobo dengan menempuh jarak sekitar 30 km atau selama 45 menit sampai 1 jam. Tetapi jika ingin menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kendaraan dalam keadaan baik. Hal ini disebabkan oleh medan jalan yang dilewati cukup berliku dan menanjak. Selain itu, di kanan dan kiri jalan perbatasan langsung dengan jurang yang cukup dalam. Lalu ada Telaga Mardada. Danau ini adalah danau yang terluas yang ada di dataran tinggi Dieng. Telaga Mardada namanya. Walau merupakan telaga terluas, telaga ini tidak memiliki sumber mata air. Seluruh air yang menggenangi telaga ini merupakan tambungan air hujan, karena telaga yang airnya merupakan tambungan air hujan pada musim kemarau. Dan telaga ini akan kering, bagian tengah telaga akan terlihat dengan jelas. Tapi dengan begitu, bukan berarti telaga ini dapat dilintasi dengan berjalan kaki. Karena telaga ini memiliki lumpur yang dalam sehingga berbahaya untuk dilintasi. Terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dan luas telaga ini sekitar 25 hektar. Telaga ini dikelilingi oleh 2 bukit, yaitu Bukit Panongan dan Bukit Semuruk, yang sebenarnya bernama Sumber Ap. Karena tanah bukit ini berwarna merah dan sering terjadi kebakaran. Tapi terjadi kesalahan pengucapan oleh masyarakat sekitar. Luas telaga ini menjadi alasan diberikan nama Merdada. Merdada merujuk pada dada yang mengandung makna lapang atau luas. Pada rentang tahun 1950 sampai 1998, kawasan di sekitar telaga digunakan oleh PT Dieng Jaya sebagai tempat pembibitan jamur. Tapi kemudian ketika terjadi krisis ekonomi, tempat pembibitan ini ditutup. Saat ini masih terdapat beberapa bangunan yang dulunya digunakan sebagai tempat pembibitan jamur. Air telaga ini merupakan sumber air penting bagi petani sekitar. Lalu ada Gua Semar. Gua Semar ini merupakan gua yang paling sering dikunjungi oleh peziarah. Banyak orang yang datang untuk bersemedi di gua ini. Gua ini dinamakan Gua Semar karena orang yang bermeditasi di sini juga akan mendapatkan wahyu kasampurnaning jati atau ilmu yang dapat membedakan yang baik dan buruk. Lalu ada Gua Sumur. Di dalam gua ini terdapat sumber mata air yang disebut Sendang Kamuliaan. Sendang ini mengeluarkan tirta Perwitasari atau tirta Amerta atau tirta Nimala. Sumber air ini dianggap suci oleh pemeluk agama Hindu.
Lalu yang terakhir ada Gua Jaran. Dalam bahasa Jawa, jaran berarti kuda. Gua ini dijaga oleh resi atau orang sakti yang bernama Kendali Seto. Artinya yang dapat diartikan sebagai penunggang kuda putih. Ada sebuah legenda mengenai gua ini. Pada suatu ketika ada seekor kuda betina berwarna putih yang masuk ke dalam gua ini. Ketika keluar dari gua ini pada keesokan harinya, kuda tersebut sudah dalam keadaan mengandung. Gua ini sering menjadi tempat tujuan ziarah pasangan yang kesulitan memiliki keturunan. Lalu ada batu tulis Eyang Purbowaseso. Batu tulis adalah tempat yang pertama dijumpai di kompleks pertapaan. Batu tulis merupakan batu besar yang bentuknya menyerupai wajah manusia. Menurut masyarakat sekitar, batu tulis adalah tempat Eyang Purbowisesa atau leluhur masyarakat Dieng mendapat pencerahan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, itu Najwa. Terima kasih. Jumlah pengunjung Dieng liburan pada awal tahun 2021, jumlah wisatawan di dataran tinggi Dieng memeludak. Bahkan jalan menuju objek wisata Kawah Sikidang macet hingga sepanjang 1 km. Jumlah pengunjung Dieng memeludak antara 8.000 sampai 10.000 wisatawan di 2 objek wisata Kawah Sikidang dan Kompleks Candi Arjuna. Jumlah kunjungan wisatawan lebih banyak di Kawah Sikidang. Mengingat saat ini di objek wisata tersebut ada jembatan baru, Jembatan Kahayangan, sepanjang 1 km. Faktor pendorong objek wisata di dataran tinggi Dieng atau Dieng Plateau memiliki sejumlah daya tarik tersembunyi yang jarang diketahui sebagai wilayah vulkanik aktif. Dieng memiliki banyak danau alami yang berkaca dan berwarna karena kandungan sulfur di dalamnya, serta kawah-kawah aktif yang masih bisa disaksikan dan beberapa titik dengan semburan uapnya. Dieng memiliki beberapa daya tarik, yaitu sunrise yang cantik yang bisa dilihat di Bukit Sikunir yang biasa dikenal dengan Golden Sunrise Sikunir. Tidak hanya melihat sunrise saja, di sana bisa menyaksikan keindahan Telaga Cebong dari atas puncak bukit. Terdapat 2 telaga yang bersebelahan dan mempunyai keunikan tersendiri, yaitu Telaga Warna yang mengandung belerang atau sulfur, sedangkan telaga yang di sampingnya yaitu Telaga Pengilon. Telaga Pengilon adalah telaga air tawar yang jernih, tidak mengandung belerang. Terdapat gua alam antara lain Gua Jaran, Gua Sumur, Gua Pengantin, dan Gua Semar. Kompleks Candi Arjuna merupakan bangunan kuno yang ada di Pulau Jawa, dan kompleks candi ini terdiri dari 5 bangunan candi, yaitu Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan Candi Arjuna. Selain itu, terdapat bangunan kuno yang dulunya digunakan untuk tempat istirahat para raja sebelum melakukan pemujaan kepada Dewa Dharmasala. Dieng Plateau, gedung bioskop yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 April 2006 merupakan gedung yang berkapasitas 100 kursi ini yang digunakan untuk menyaksikan tayangan film dokumenter berdurasi 23 menit menceritakan tentang sejarah Dieng maupun kejadian alam yang pernah terjadi di Dieng. Adapun Gunung Prau, ini sangat cocok untuk pendaki pemula karena memiliki trek yang tidak terlalu panjang dan butuh waktu 2,5 jam untuk sampai ke atas puncak. Sunrise Gunung Prau akan muncul dengan warna jingga yang indah pada pagi hari. Terdapat bukit yang bernama Bukit Teletubbies yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki karena spotnya mirip dengan bukit yang di serial televisi Teletubbies. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Walhamdulillahirabbil alamin.